Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dwi Rahmadianti dari Program Studi Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret dengan tim V1323076. Pada video kali ini saya akan mengulas terkait materi dari mata kuliah Direct Marketing. Langsung saja. Jadi direct marketing itu apa sih? Direct marketing atau pemasaran langsung itu merupakan bagian dari pemasaran yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan tugas pemasaran agar berjalan lebih efektif. Hal ini melibatkan pengumpulan dan juga analisis informasi tentang pelanggan. Nah, ini untuk mengidentifikasi minat mereka terhadap produk ataupun layanan tertentu. Jadi, pemasaran langsung itu adalah proses untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan harga yang adil. Caranya yaitu dengan mengumpulkan data tentang pelanggan, kita dapat lebih baik dalam mengidentifikasi keinginan mereka dan juga kita bisa menawarkan solusi secara efisien lagi. Pemasaran langsung itu berfokus pada individu dan juga menggunakan teknologi yang canggih yang bertujuan untuk mengembangkan basis data dari pemasaran. Direct marketing dapat berkembang itu dikarenakan adanya lebih banyak pilihan dan juga harga yang lebih kompetitif untuk pelanggan. Jadi informasi ini lebih banyak tersedia melalui berbagai situs web yang membandingkan antara produk satu dan juga produk lainnya. Nah, selain itu, karena adanya tekanan yang lebih besar pada anggaran konsumen dan pelanggan, itu menjadikan lebih selektif dalam membelanjakan uang yang mereka miliki. Untuk memahami kebutuhan pelanggan, kita sebagai pemasar itu pasti melakukan sebuah riset. Namun pada direct marketing ini memungkinkan fokus pada pelanggan itu secara individu dan juga sehingga dapat membatalkan pilihan pada prospek yang tidak cocok. Dari mana sih direct marketing itu berasal atau mendapatkan informasi? Jadi yang pertama itu bisa berasal dari riset pasar atau market research. Market research ini bertujuan untuk membantu memahami keputusan dalam pembelian pelanggan sehingga dapat mengurangi biaya yang tidak perlu dan juga bisa menghindari komunikasi yang tidak tepat waktu. Nah, hal ini tuh juga dapat mengatasi kesalahpahaman tentang produk dan juga pesanan. Dengan mengetahui alasan ketidakresponan orang, sehingga kita dapat memperbaiki komunikasi antara kita. Jadi dengan bertanya dengan benar, maka pelanggan itu akan memberikan informasi yang sesuai. Selain itu, mengembangkan kuesioner pelanggan yang menghasilkan respon yang tinggi itu merupakan salah satu hal yang penting. Kemudian yang kedua itu ada database pelanggan atau basis data pelanggan. Jadi kita bisa mendapatkan informasi itu dari database pelanggan. Biasanya database pelanggan itu memuat catatan pelanggan dengan fitur analitisnya. Biasanya termasuk alamat, kemudian nilai kebutuhan, kemudian identitas pengambil keputusan, riwayat kontak, serta hasil promosi dan juga sikap terhadap produk. Nah, basis data pelanggan ini adalah pusat perencanaan komunikasi pemasaran yang memiliki 4 tujuan utama, yaitu memulai hubungan, mengubahnya menjadi penjualan, kemudian menjaga hubungan, dan yang terakhir yaitu menghidupkan kembali hubungan yang telah berakhir. Basis data itu memang penting dan juga informasinya itu harus akurat serta juga terkini. Selanjutnya ada profil dan juga segmentasi pelanggan. Pemasaran langsung itu bisa mahal biayanya biasanya ya. Namun kita dapat memastikan tujuan pasar dan
kita bisa menargetkan segmen pelanggan itu secara lebih spesifik. Selanjutnya yaitu analisis pelanggan. Itu kita untuk menganalisis pelanggan itu agar kita tahu gimana sih seperti apa sih bisnis yang mereka jalani, kemudian lokasinya, kemudian jumlah belanja, dan juga waktu pembayaran. Nah, menurut prinsip Pareto itu 80/20. Jadi maksudnya 80/20 di sini yaitu 80% itu laba biasanya berasal dari 20% pelanggan. Nah, tujuan pemasar ini adalah untuk dapat mengidentifikasi 20% tersebut, kemudian dapat menganalisis profil mereka, dan juga kita dapat menargetkan pelanggan lain dengan karakteristik yang serupa. Untuk selanjutnya yaitu ada rencana komunikasi pemasaran. Rencana komunikasi pemasaran ini merupakan salah satu cara untuk mencapai perkiraan dengan memaksimalkan bisnis dari pelanggan yang paling menguntungkan dan juga dapat mengoptimalkan sumber daya. Nah, pada penggerak utama rencana ini adalah anggaran. Anggaran ini memiliki tujuan yaitu yang pertama, itu dapat mengidentifikasi biaya dan keuntungan yang diharapkan dari setiap aktivitas. Kemudian dapat memungkinkan perbandingan antara perkiraan dan juga kinerja aktual. Selanjutnya membantu keputusan antara berbagai strategi alternatif dengan memperkirakan bisnis yang dihasilkan oleh masing-masing dari strategi. Selanjutnya yaitu ada proses perencanaan campaign. Pada proses perencanaan campaign ini langkah yang pertama kita dapat menentukan tujuan. Kemudian kita menentukan apakah itu 1 tahap ataupun 2 tahap. Selanjutnya mengidentifikasi target audiens dan tempat menemukan audiens itu. Selanjutnya kita pilih pendekatan dalam komunikasi umum. Kemudian kita menentukan waktu yang terbaik dan juga membuat kerangka rencana dengan sekreatif mungkin. Selanjutnya bisa melalui media buku dan menghasilkan materi iklan dan bersiap untuk menangani respon dan menyampaikan pesannya. Selain itu kita dapat mencatat rincian untuk pengukuran dan evaluasi, kemudian akuisisi ataupun retensi. Untuk selanjutnya kita dapat menentukan tujuannya. Jadi kita ini bertujuan untuk apa? Apakah untuk mendorong pertanyaan dari prospek baru, atau untuk mengonversi penanya sebelumnya, atau membujuk pelanggan sebelumnya agar membeli lagi. Kemudian apakah kita untuk menjual lebih banyak produk yang sama kepada pelanggan yang sudah ada, atau itu bisa disebut dengan upselling, atau apakah kita cross selling. Itu kita harus memastikan tujuannya. Jadi biasanya itu kita harus memastikan tujuan itu dengan metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, kemudian realistic, and time. Yang pertama itu ada spesifik. Jadi spesifik ini untuk mengetahui kapan sih target kita itu akan tercapai. Jadi kita harus lebih spesifik lagi untuk menentukan target. Yang kedua itu ada measurable atau terukur. Jadi yang terukur di sini tuh bukan hanya kuantitas, namun juga dalam waktu pencapaiannya. Itu harus measurable. Kemudian yang ketiga itu ada achievable atau dapat dicapai. Di sini kita pencapaiannya kita juga secara aspiratif. Selanjutnya yang keempat yaitu realistik atau realistis. Ini tujuan kita tuh harus realistis. Kenapa? Karena agar tidak terjadi pro dan juga kontra. Jadi tidak terjadi kontra dan juga produktif gitu. Kemudian yang kelima itu ada time. Jadi di sini tuh dihitung tanpa mencantumkan waktu, tidak ada dasar dalam untuk pengukurannya gitu. Untuk
Selanjutnya, setelah menentukan tujuan, kita dapat menentukan apakah kita 1 tahap atau 2 tahap. Jika menulis surat kepada pelanggan lama, kita bisa mendapatkan penjualan dari 1 surat. Tujuannya itu mungkin mencapai 200 pesanan dengan biaya pemasaran tidak lebih dari X10. Namun, jika menghubungi prospek baru, itu prosesnya lebih rumit dengan tujuan membujuk mereka, meminta informasi atau setuju uji coba tanpa kewajiban, yang biasanya itu disebut dengan pemasaran 2 tahap. Selanjutnya, identifikasi target audience dan juga tempat menemukan mereka. Dengan siapa kita ingin berkomunikasi, kemudian di mana mereka, kemudian apa cara terbaik untuk kita menemukan mereka, apakah mereka itu sudah ada di basis data kita atau belum, kemudian apakah ada orang lain yang sudah memiliki daftarnya, kemudian kita itu mungkin dapat menemukan bisnis lain yang menargetkan orang-orang sejenis itu, tetapi tidak menjual produk yang kompetitif. Selanjutnya, kita pilih pendekatan komunikasi umum. Jadi itu bisa melalui iklan media skala luas, kemudian komunikasi yang ditargetkan, dan juga mungkin adanya kombinasi. Jadi yang pertama itu iklan media skala luas. Itu bisa melalui televisi dan radio, kemudian melalui situs web, kemudian surat kabar, mungkin bisa melalui publikasi spesialis, dan juga iklan di luar ruangan. Itu biasanya seperti poster dan juga di sisi-sisi bis itu. Selanjutnya, komunikasi yang ditargetkan itu bisa melalui direct mail, kemudian melalui email, distribusi door to door, kemudian bisa melalui telepon juga, kemudian bisa melakukan kunjungan secara pribadi. Nah, selain itu juga memungkinkan adanya kombinasi antara dua tadi itu, antara kombinasi komunikasi berskala luas dan juga komunikasi yang tertarget. Nah, selanjutnya kita menentukan waktu terbaik. Kenapa kita menentukan waktu terbaik tersebut? Karena itu perlu karena kita ini memiliki tujuan untuk setiap prospeknya, agar pendekatan yang kita lakukan itu bisa lebih spesifik dan juga lebih produktif. Biasanya itu waktu produktif untuk pemasaran di bisnis ke bisnis atau B2B itu adalah akhir tahun. Jadi biasanya tuh anggarannya itu tersedia pada akhir tahun. Nah, pengaturan waktu dan juga penyampaian pesan itu juga harus direncanakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu menghasilkan garis besar secara kreatif. Nah, setelah menentukan media dan juga waktu yang tepat tadi, sekarang kita dapat memulai untuk mengumpulkan informasi dan juga memikirkan tawaran dan sebagainya. Nah, hal ini dilakukan yaitu sebagai persiapan untuk menulis salinan ataupun dapat memberi pengarahan pada tim-tim kreatif. Selanjutnya yaitu ada media buku. Pada media buku ini bisa melalui pesan ruang iklan, kemungkinan mungkin bisa melalui bicara langsung dengan agensi atau pemilik media mengenai bantuan, kemudian mungkin mengenai saran ataupun mengenai penawaran khusus yang dapat mereka tawarkan. Kemudian yang kedua ini kita dapat menyusun list. Jadi jika campaign ini diselenggarakan di dalam negeri, itu kita bisa menyusun meals. Selanjutnya menghasilkan materi iklan. Untuk menghasilkan materi iklan ini, kita dapat memberi pengarahan kepada pemasok mengenai desain dan juga terkait penulisan naskah jika relevan.
kemudian juga karya seni jika diperlukan, dan juga pemesanan perlengkapan tambahan, manajemen pencetakan, kemudian juga perakitan dan juga pengiriman. Nah, kita tuh harus ingat untuk menyertakan bagaimana cara bagi calon pelanggan untuk menanggapi. Itu tadi merupakan materi yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.